down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fatimah Ayu, tempatnya ngobrol hukum dengan santai tetapi tetap tajam. Hari ini kita akan membahas satu isu penting banget nih mengenai pelanggaran hak cipta. Yuk kita kupas bareng-bareng kasus yang sempat ramai di media sosial, dan tentu saja tak lupa kita melihatnya dari sudut pandang hukum ya. Oke guys, jadi beberapa waktu lalu dunia kreatif dihebohkan oleh satu kasus pencurian lagu, yaitu seorang musisi indie menuduh lagunya ini digunakan tanpa izin oleh rumah produksi film untuk soundtrack. Nah, lagu ini diunggah di YouTube beberapa tahun sebelumnya dan ternyata digunakan ulang tanpa mencantumkan nama pencipta atau membayar royalti. Jadi pertanyaannya, apakah ini pelanggaran hak cipta? Jadi jawabannya ya betul, itu merupakan pelanggaran hak cipta ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya dibuat dalam bentuk nyata tanpa perlu didaftarkan. Artinya begitu si penulis ini menciptakan lagu dan mempublikasikannya, dia sudah punya hak hukum. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan hanya penciptalah atau pemegang hak cipta yang berhak mengumumkan atau memperbanyak karya. Kalau orang lain ingin memakai, harus ada izin tertulis atau kontrak lisensi. Dalam kasus tadi ini, rumah produksi dianggap melakukan pelanggaran karena satu, menggunakan tanpa izin, dua, tidak memberikan atribusi, dan tiga, tidak membayar royalti. Kasus ini jadi cerminan gelap industri musik kreatif kita. Banyak sekali pelaku industri yang masih menganggap karya digital itu bisa diambil bebas. Padahal kan enggak ya, ini jelas keliru. Apalagi di era sekarang ini, pelanggaran hak cipta bisa dilacak dengan mudah dan penciptanya punya dasar kuat untuk menuntut. Yang lebih memprihatinkan lagi, si penulis musisi ini harus viral dulu di media sosial sebelum rumah produksi mau mengakui kesalahannya. Jadi kan ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan etika terhadap kekayaan intelektual. Saya pribadi berpandangan bahwa kita perlu memperkuat lagi penegakan hukum hak cipta, baik secara preventif maupun represif. Edukasi harus terus digalakan, terutama kepada pelaku industri dan konten kreator. Mengapa? Karena menghargai hak cipta berarti menghargai jerih payah dan intelektualitas seseorang. Untuk fun fact-nya nih, di dalam kasus berat pelanggaran hak cipta bahkan bisa dipidana hingga 4 tahun penjara atau denda sampai 1 miliar. Itu tadi ya guys, analisis dan opini saya soal kasus hak cipta. Gimana menurut kalian? Pernah nggak sih kalian lihat atau alami hal yang serupa? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys kalau kamu suka konten hukum kayak gini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hukum dan tetap keren.